Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Kegiatan pembelajaran terakhir itu adalah pada hari Senin 1 Maret 2021, 2 minggu lagi. Pada hari Selasa 2 Maret 2021, kalian belajar sendiri untuk persiapan penilaian akhir tahun yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 10 Maret 2021. Di kelas 12, penilaian akhir tahun PAT disebut juga dengan ujian sekolah tulis yang disingkat dengan UST. Lalu ada istilah ujian satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini tidak lain adalah sekolah, gitu ya. Jadi paling enggak kalian kalau mendengar istilah-istilah ini tidak bingung, gitu ya. Ujian sekolah tulis, ujian satuan pendidikan, ini untuk diperuntukkan siswa kelas 12. Kemudian pada tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April, kalian akan melaksanakan evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone yang disingkat dengan EHB-BKS yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nilai ujian satuan pendidikan itu nanti diperoleh dari sekian kali nilai tugas, ditambah sekian kali ujian sekolah tulis, ditambah sekian kali nilai EHB-BKS, dibagi dengan P tambah Q tambah R. Nah, nanti persisnya PQR-nya berapa, itu biarlah pihak staf pimpinan yang akan menyampaikan. Yang ingin saya tekankan apa? Ada nilai tugas. Jadi minta tolong tugas-tugas yang diberikan nanti dikerjakan dengan baik, gitu ya. Nanti ada tugas matematika wajib sendiri, matematika peminatan sendiri. Dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di RBK penugasan. Contohnya, untuk tugas yang diberikan pada hari ini, diberi batas waktu pengumpulannya adalah hari Kamis pukul 17.00 WIB, yaitu pukul 5 sore pada hari Kamis. Tolong tidak terlambat, gitu ya. Itu nanti untuk nilai tugas yang diperhitungkan sebagai nilai ujian satuan pendidikan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak kita lanjut. Materi wajib ini berlaku untuk ujian sekolah tulis maupun EHB-BKS. Jadi supaya kalian lebih fokus belajarnya, materi-materi inilah yang diujikan untuk ujian sekolah matematika wajib. Ini sudah saya share ya. Kemudian yang ini untuk matematika peminatan. Maka untuk itu saya sudah membuat jadwal reviewnya. Misalnya untuk hari ini kita akan mereview persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dan sistem persamaan linier 3 variabel dan seterusnya. Saya memberikan jadwal review ini dengan harapan sebelum kita bertemu di sesi Zoom, harapan saya kalian membaca ulang materi kelas 10, 11, 12 karena ini akan review. Harapannya apa? Ketika saya membicarakan pada sesi Zoom itu kalian
sudah punya modal. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, lanjut. Hari ini adalah review yang pertama. Kita akan mengulang pelajaran matematika wajib kelas 10, yaitu untuk topik persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dan sistem persamaan linier 3 variabel. Saya akan mengulang sedikit dasar konsep yang ada di kelas 10. Mulai dari yang sederhana. Nilai mutlak, harga mutlak, nilai absolut, ya itu semua sama ya. Kita mulai dengan nilai mutlak 5 sama dengan berapa? 5 atau min 5? 5 atau min 5. Baik, nggak apa-apa. Ada pendapat lain? Enak, nilai mutlak 5 sama dengan plus 5. baik. Siswa yang pertama mengatakan nilai mutlak 5 sama dengan 5 atau min 5. Siswa yang kedua mengatakan 5. Dan lebih mantap dikatakan plus 5. Yang benar adalah siswa yang kedua. Itu. Tidak apa-apa ya, Nak. Ini untuk mengingat. Nilai mutlak min 8 sama dengan ayo, nilai mutlak min 8 sama dengan 8. benar. Nilai mutlak 0 0. benar. Nah, sekarang yang ingin saya bicarakan apa? Sebetulnya nilai mutlak itu yang seperti apa sih? Kadang siswa ditanya ya, nilai mutlak itu yang bagaimana? Mungkin siswa akan menjawab praktisnya, ya pokoknya tidak negatif, diambil positifnya. Ya, itu praktisnya ya, Nak. Nah, sekarang saya ingin membicarakan apa sebetulnya nilai mutlak itu ketentuannya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan definisi ya. Nilai mutlak X sama dengan X itu sendiri jika X ini tidak negatif. Tidak negatif itu dinyatakan dengan apa? X lebih dari atau sama dengan 0. Ya, tidak negatif. Jadi bisa positif, bisa 0. Harga mutlak X akan bernilai lawan dari X. Kalau X-nya negatif. Kita kembali ke soal yang ada di slide sebelumnya. Harga mutlak 5. Mengapa jawabannya kok 5? Karena 5 itu tidak negatif. 5 itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi harga mutlak 5 sama dengan 5 itu sendiri.
Karena 5 itu tidak negatif. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, lanjut. Mengapa harga mutlak min 8 kok nilainya 8? Ke definisi. Harga mutlak min 8. Jadi X-nya ini kan min 8. Min 8 itu kurang dari 0. Maka harga mutlak dari min 8 itu sama dengan lawan. Lawan dari min 8. Min dari min 8. Jawabnya adalah 8. Inilah sebetulnya asal mula dari nilai mutlak. Jadi berasal dari apa? Definisi. Jadi bukan pokoknya, begitu ya. Terus tadi ada contoh apa? Harga mutlak 0. Harga mutlak 0 sama dengan 0. Kok bisa? Harga mutlak 0. 0 itu tidak negatif. Berarti yang ini kan? Lebih dari atau sama dengan 0. Berarti sama dengan 0 itu sendiri. Berikutnya. Harga mutlak X dikurangi 4 sama dengan apa? Maka jawabnya adalah harga mutlak X dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 4 itu sendiri. Jika X dikurangi 4 tidak negatif. Sekali lagi pengertian tidak negatif itu apa? Bisa positif, bisa 0. Makanya lebih dari atau sama dengan 0. Harga mutlak dari X dikurangi 4 akan sama dengan lawan. Ini lawan. Lawan dari X dikurangi 4. Jika X dikurangi 4 bernilai negatif. Ya, kurang dari 0 itu pengertiannya negatif. Sampai di sini dulu, Nak. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik, lanjut. Akar kuadrat. Saya perlu membicarakan ini ya, Nak, karena saya perlu. Akar dari min 16, nilainya berapa? Ayo, direspon. Tidak ada. Tidak ada, benar. Istilahnya tidak terdefinisi. Ya, akar kuadrat dari bilangan negatif itu tidak ada, tidak terdefinisi. Yang kita singkat dengan TD itu ya. Baik. Kalau akar 16? 4. 4. Ada yang berpendapat lain? Plus 4 sama min 4. Plus 4 atau min 4. Oke, dua jawaban ini yang paling sering saya peroleh dari siswa. Siswa pertama mengatakan akar 16 sama dengan 4 saja. Siswa kedua mengatakan akar 16 sama dengan 4 atau min 4. Biasanya siswa menyingkat dengan
akar 16 sama dengan plus minus 4 gitu ya. Mana yang benar? Yang menjawab 4 atau min 4 itu tidak benar. Yang benar adalah 4. Nggak apa-apa ya, Nak? Nggak apa-apa. Yang penting kalian berpendapat dulu. Nah, sekarang kok bisa? Ya. Saya membicarakan yang benar dulu. Yang benar itu yang ini. Mengapa demikian? Kembali ke definisi. Nah, saya sarankan kalian buka lagi modul kelas 10 ya. Akar kuadrat dari suatu bilangan tak negatif adalah suatu bilangan tak negatif yang kalau dikuadratkan hasilnya 16. Saya ulang. Akar kuadrat dari bilangan tak negatif adalah suatu bilangan tak negatif yang kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 16. Bilangan apakah itu? Jawabnya 4. Jadi kembali, kenapa kok 4? Karena definisinya akar kuadrat itu adalah bilangan tak negatif. Itu yang menyebabkan dijawab ada min 4-nya itu salah. Kesalahan ini muncul akibat kalian bingung dengan ini. Dengarkan ya, karena ini tidak ada di slide. X kuadrat sama dengan 16. Dengarkan sekali lagi. X kuadrat sama dengan 16. Kalian seringnya kan menulis X sama dengan plus minus akar 16. Sama dengan plus minus 4. Lalu siswa salah paham. Salah pahamnya apa? Dikira plus minus ini muncul karena akar. Itu tidak benar. Plus minus ini muncul karena kuadrat, bukan karena akar. X kuadrat sama dengan 16. Bilangan apakah kalau dikuadratkan hasilnya 16? 4 bisa, min 4 juga bisa. Makanya jawabnya plus minus 4. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, testing sebentar ya. Anton Susilo, A1 nomor 3, ada? Hadir, Pak. Baik. Anton, akar 49 berapa? 7. Baik. Akar 25? 5. X kuadrat sama dengan 25. Berapakah X-nya? Plus min 5. Benar. Udah ya, yang lain nggak saya tanyai, tapi kalian mendengarkan apa dialog saya dengan Anton. Udah ya? Kita lanjut. Akar dari 3 kuadrat berapa? Silakan direspon. Tiga. Benar. Akar dari min 5 yang dikuadratkan berapa? 5.
Benar. Ada loh yang jawab akar dari min 5 kuadrat itu sama dengan min 5. Sekali lagi, yang benar jawabnya adalah 5. Ini salah. Itu benar. Kenapa akar 3 kuadrat jawabnya 3? Prosesnya adalah 3 kuadrat itu 9. Akar 9 adalah bilangan yang tak negatif. Jika dikuadratkan, nilainya sama dengan 9. Bilangan apakah itu? 3. Kenapa akar dari min 5 kuadrat kok dijawab 5? Temanmu tadi jawab 5 ya. Jawaban itu jawaban yang benar. Ini prosesnya. Min 5 dikuadratkan itu adalah 25. Hasil dari A kuadrat, hasil dari akar kuadrat adalah bilangan yang tak negatif. Kalau dikuadratkan hasilnya 25. Bilangan itu adalah 5. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, tolong ya diperhatikan yang salah-salah. Karena yang salah ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa. Sekali lagi, ini sering salah. Ya, siswa jawab min 5. Karena mikirnya, Pak, oh ini kan kuadrat di akar, maka sisa min 5. Lah, salah. Oke ya, lanjut. Nah, kalau akar X kuadrat, kalau ini, kalian kan akan mikirnya kayak gini, loh. Nah, larinya begini. Ini larinya begini. Kalau ini, nah, berpikir dari sini ya. Berpikir dari sini. Kalau akar X kuadrat, nilainya apa? X, Pak. X. Kurang lengkap, nah. Karena kalau kamu jawabnya X, itu takutnya kejadiannya nanti seperti ini, kan. Coba, kamu perhatikan. Kamu kan jawab X. Ini kan apa? Akar X kuadrat. Sama dengan X. X-nya min 5. Salah loh. Harga mutlak nilai X. Apa? Harga mutlak nilai X. Ya, benar. Harga mutlaknya X. Nah, cuma itu nanti. Harga mutlak X itu nanti ada di sini. Nah, di sini ini ada satu proses yang kalian harus pikir ya. Mari lihat sini. Harga mutlak 3 kuadrat sama dengan 3 itu sendiri. Karena 3 itu tidak negatif. Sama dengan ini, harga mutlak X kuadrat akan sama dengan X. Kalau bagaimana? Akar dari X kuadrat
akan sama dengan X itu sendiri. Kalau kasusnya ini loh, nak, akar dari 3 kuadrat itu sama dengan 3 itu sendiri. Karena apa? 3 itu tidak negatif. Ke sini. Akar dari X kuadrat itu sama dengan X itu sendiri. Kalau apa? Di dalam akar tidak negatif. Bukan di dalam akar. Nilai X lebih dari sama dengan 0. Iya, benar. Ya, akar dari X kuadrat akan sama dengan X itu sendiri kalau X-nya tidak negatif. Berarti kan kasus yang ini. Akar dari min 5 kuadrat itu sama dengan 5. Berarti kan negatif dari min 5. Ya, akar X kuadrat akan sama dengan lawan dari X jika X-nya itu negatif. Pada 2 slide sebelumnya, ini tulisan ini loh, nak, sama dengan apa? Harga mutlak. Iya. Nah, barulah muncul apa? Akar dari X kuadrat itu sama dengan harga mutlak X. Itu ceritanya begitu. Udah ya, lanjut ya. Definisi akar pangkat 2 dari bentuk kuadrat. Akar dari X kuadrat itu sama dengan harga mutlak dari X. Jadi ini munculnya dari slide yang sebelumnya. Nah, dari sini. Dari sini, gitu ya. Harga mutlak akar dari X, akar dari 3 kuadrat sama dengan harga mutlak 3 sama dengan 3. Akar dari min 5 kuadrat itu sama dengan harga mutlak min 5 sama dengan 5. Kalau ini, nah, sama dengan apa? Ayo, akar dari 2X ditambah 7 dalam kurung kuadrat sama dengan 2X plus 7. Nggak boleh, Nak. Itu kan sama seperti yang tadi ya, yang temanmu tadi kan sempat mengatakan apa? Akar X kuadrat sama dengan X. Itu kan nggak benar. Kalau akar X kuadrat sama dengan X, nanti kasusnya kayak ini kan. Akar min 5 kuadrat, kamu akan jawab min 5. Nggak benar. Ayo, ini loh. Dari sini. Nilai mutlak dari 2X plus 7. Ya. Ayo, nak, hati-hati ya. Hati-hati. Akar kuadrat dari 2X tambah 7 dalam kurung kuadrat harus dijawab nilai mutlak, harga mutlak dari 2X tambah 7. Sampai di sini, apakah bisa dimengerti?
Bingung tanya, Nak. Kalau bingung tanya. Sampai sini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, lanjut. Dari sini ya, Nak. Dari sini. Tolong perhatikan. Akar dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak X. Kita bisa mengatakan X kuadrat sama dengan nilai mutlak X yang dikuadratkan. Jadi akarnya ini loh, nah, akarnya ini pindah ke kanan ya. Kan jadi kuadrat. Ya. Sampai sini dulu, nah, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Tolong perhatikan ini ya, nak. Saya butuh tulisan ini saja. Saya butuh tulisan ini. Kamu lihat baik-baik. Nilai mutlak X yang dikuadratkan ternyata sama dengan X yang dikuadratkan. Saya akan menggunakan ini untuk soal-soal berikutnya. Sudah diingat ya tulisan ini? Kita lanjut. Saya butuh satu model lagi. Kita sering menguadratkan kedua ruas. Tapi hati-hati loh. Untuk A yang tidak negatif dan B yang tidak negatif. Kalau A sama dengan B, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ketentuan ini berlaku untuk A tidak negatif, B tidak negatif. 7 sama dengan 7. Maka 7 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Itu maksudnya. Satu lagi. Untuk A yang tidak negatif dan B yang tidak negatif. Kalau A-nya lebih dari B, maka A kuadrat akan lebih dari B kuadrat. Contoh, 5 lebih dari 2. Maka 5 kuadrat lebih dari 2 kuadrat. Apakah benar? Benar. Ya. Kebenaran ini berlaku kalau A-nya tidak negatif, B-nya tidak negatif loh, Nak. Loh, kalau negatif kenapa, Pak? Kalau negatif tidak selalu benar. Dengarkan saya baik-baik. Kalau negatif tidak selalu benar. Artinya apa? Kadang benar, kadang salah. Saya contohkan. 7 lebih dari min 1. 7 lebih dari min 1. Maka 7 kuadrat lebih dari min 1 yang dikuadratkan. Benar atau salah? Benar. Benar. Sekarang kasus lain. 1 lebih dari min 7. 1 lebih dari min 7. Maka 1 kuadrat lebih dari min 7 yang dikuadratkan. Benar atau salah? Salah. Ya. Ngerti ya? Jadi kalau ada negatifnya, kadang benar, kadang salah. Lah kan repot kalau di matematika kadang benar, kadang salah. Makanya untuk mengkuadratkan kedua ruas itu akan dijamin benar kalau kedua ruas itu tidak negatif. Itu pasti benarnya. Apakah bisa dimengerti?
Bisa, Pak. Sudah ya, Nak? Untuk kerja soal berikutnya, itu saya cuma butuh ini loh sebetulnya. Nah, saya butuh ini. Ini, Nak. Nah, saya butuh ini. Nilai mutlak X yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Cerita ini dari mana? Dari atas-atasnya. Gitu ya. Kemudian saya butuh ini. Ruas kiri dan ruas kanan boleh kalian kuadratkan. Dengan catatan. Ruas kiri tidak negatif. Ruas kanan tidak negatif. Baru boleh dikuadratkan. Sudah modalnya cuma itu sebetulnya. Gitu ya. Baik, kita mulai. Soal ini ada di lembar penugasan yang nomor 1. Makanya nomor 1 kalian kan tidak usah kerja nanti. Karena untuk contoh. Bagaimana mengerjakan soal ini? Yang ditanyakan kan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. X-nya berapa ya? Untuk mengerjakan soal ini caranya banyak. Nah, ketika kalian kelas 10, kalau gurunya mengajarkan banyak cara, mungkin setidaknya ada 3 atau 4 cara. Maka siang hari ini saya tidak membicarakan banyak cara. 1 cara saja. Kalau kalian suka, kalian boleh gunakan. Kalau kalian suka cara yang lain, tidak masalah. Ya. Jadi kalian boleh mengerjakan dengan cara yang berbeda dengan saya, asalkan caranya halal. Halal itu maksudnya apa? Bukan ngawur, bukan kebetulan benar, gitu ya. Nah, tolong lihat hasil dari nilai mutlak itu tidak negatif kan? 7 itu tidak negatif. Maka kedua ruas boleh saya kuadratkan. Itu dasarnya. Lalu ingat, nah ini 2 slide yang sebelumnya yang saya mengatakan apa? Saya butuh. Nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan X yang dikuadratkan. Ini loh, Nak. Nah, ini. Jadi gini. Lihat ini. Lalu lihat ini. Sampai di sini dulu. Ngerti enggak? Mengerti, Pak. Baik, lanjut ya. Nah, berikutnya caranya bisa macam-macam. Macam-macam itu apa? Kalian membuka kurung kuadrat. Ya. Ini kalian jabarkan menjadi 4x kuadrat tambah 4 tambah 1 sama dengan 49. Lalu 49-nya pindahkan ke ruas kiri. Berarti sama dengan 0. Lalu difaktorkan lagi. Boleh. Nah, saya tidak mau membuka kurung kuadrat. Ngerti ya, Nak? Kalian mau buka kurung kuadrat? Silakan. Saya enggak mau. Saya buat kayak gini, ngerti enggak? Halo, ngerti enggak? Mengerti, Pak. Baik. Dan saya tetap tidak mau membuka kurung kuadrat. Ini cantik, Nak, cantik. P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Saya ulang, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Itu cantik loh. Bisa difaktorkan. P kuadrat dikurangi Q kuadrat bisa difaktorkan jadi apa? P plus Q kali P min Q. Benar. Ayo terapkan di sini. Ayo, enak. Terapkan di sini. Silakan. Difaktorkan jadi apa? 2X
plus 1 ditambah 7 dikali 2x plus 1 dikurangi 7. Sip. Oh, enak, nah. Nggak usah susah-susah apa buka kurung kuadrat ya. Aduh, enak sekali nih. Langsung disederhanakan ya. Lah, keluar X-nya. Jadi sekali lagi, kalian mau membuka kurung kuadrat ini tidak dilarang. Silakan saja. Sama kok hasilnya. Ya, saya nggak mau. Saya milih kayak gini. Gitu ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Sungguhan tak jawaban soal ini min 4 atau 3? Kita bisa periksa kok. Coba X-nya kita gantikan. Ini loh, X-nya gantikan aja ke soal. 2 kali min 4. Min 8. Tambah 1. Min 7. Nilai mutlak min 7. Sama dengan 7. Apakah benar? Benar. Nah, oh berarti jawaban ini benar. Coba yang satunya. 3 kali 2. 6. Tambah 1. 7. Nilai mutlak 7 sama dengan 7. Apakah benar? Benar. Nah, makanya jawabnya ini. Gitu ya. Sekarang kita lanjut. Lebih ruwet sedikit. Kalau ini kan sederhana ya, sama dengan 7. Nah, 7-nya ini sekarang saya ganti. Yang ini tetap, 7-nya saya ganti. Nah, ini soal nomor 3 yang ada di file yang kalian terima. 7-nya saya ganti ini. Ya, sedikit ruwet lah. X-nya berapa yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini? Ya sama enak, kerjanya sama saja. Nilai mutlak, hasilnya tidak negatif. Yang kiri kan? Yang kanan ya nilai mutlak, berarti juga tidak negatif. Tidak negatif, tidak negatif. Maka boleh saya kuadratkan. Jadi selalu mantap, nah kerja ini mantap. Lalu ingat, kalau harga mutlak X yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nah, lihat tulisan ini. Lihat tulisan ini. Lalu ingat itu. Jadi begini, stop dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, lanjut. Kalian mau membuka kurung kuadrat tidak apa-apa ya, nak. Ini dibuka kurung kuadratnya jadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9. Lalu dikumpulkan ke ruas kiri disama dengankan 0, difaktorkan. Wah, silakan. Saya nggak mau. Saya milih begini. Sekali lagi jangan salah paham ya, nak. Saya nggak mau, bukan saya melarang kalian loh, enggak. Kalian mau buka kurung kuadrat silakan. Saya milih begini. Ini kan cantik. P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Silakan satu siswa memfaktorkan ini. Ayo faktorkan. Silakan. Halo, faktorkan, nak. 2x plus 1 plus x min 3 Benar? dikali
2x plus 1 min x plus min x plus 3. Benar. Saya nulisnya gini, nah. Kalau temanmu kan langsung ya. Tadi temanmu mengatakan apa? P tambah Q. P tambah Q. Lalu P dikurangi Q. Jadi temanmu langsung mengatakan apa? Dikurangi X ditambah 3. Oh, benar. Benar, Nak. Boleh ya? Sudah, tinggal disederhanakan. 2x tambah x itu 3x. 1 dikurangi 3 itu min 2. Ya. 2x dikurangi x itu x. Tambah 1 tambah 3 tambah 4. Ya sudah, x-nya ketemu ini. Ya, Pak Nak? Bisa dimengerti, Kak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik. Sekali lagi, kalian kerja tidak harus sama dengan cara saya. Kalau kalian merasa cocok dengan cara saya, ya digunakan. Kalau enggak, ya cara lain enggak apa-apa. Gitu ya. Sungguhan, Pak. Jawabnya itu ini. Boleh dicoba kok. Boleh dicoba. Saya nyoba yang gampang dulu, min 4. Sini, masukkan sini. Min 4 kali 2, min 8. Tambah 1, min 7. Nilai mutlaknya 7. Sudah ya? Sini 7 ya. Sini. Min 4 kurangi 3, min 7. Nilai mutlak dari min 7, 7. Sama dengan 7. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Yang satunya. Yang satunya. 2/3. 2/3 kali 2 berapa? 4/3. Tambah 1. 7/3. Nilai mutlaknya. Ayo. 7/3. Nah, sudah ya, simpan ya. Sini 7/3. Ayo, masih kamu ya, Nak. Sini. 2/3 kurangi 3. Berapa? Min 7/3. Nilai mutlaknya 7/3. sama dengan 7/3. Benar. Ya sudah, ini jawabnya. Itu kalau kalian apa? Takut. Waduh, bener enggak ya? Ya kalian break saja sebentar. Tapi kalau kalian yakin dengan pekerjaan kalian, ya sudah, enggak usah diperiksa, nah, wes. Itu jawabnya. Sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Baik, lanjut lagi ya, Nak. Nanti di slide berikutnya, bedanya cuma ini loh. Ini kan ada nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlaknya saya hilangkan 1. Jadi gini. Nah, ini kan cuma beda, tidak ada nilai mutlaknya. Bagaimana mengerjakan soal ini? Mengerjakan soal ini akan menjadi lebih ribet. Kenapa? Kita tidak bisa langsung menguadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Mengapa tidak bisa? Kalau harga mutlak ini jelas tidak negatif. Nah ini, X dikurangi 3 ini positif atau negatif? Ini loh. X dikurangi 3 itu positif atau negatif? Tidak diketahui. Benar. Itu jawaban yang benar. Tidak diketahui. X dikurangi 3 kadang bernilai negatif, kadang bernilai positif, kadang
0. Tergantung X-nya. Coba X-nya kamu isi 7. 7 kurangi 3, positif. Kalau X-nya kamu isi min 7. Min 7 kurangi 3, min 10, negatif. X-nya kamu isi 3. 3 kurangi 3, 0. Loh. Ini barang nggak jelas. Kalau nggak jelas, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ngerti toh? Maka apa yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan soal ini? Beri batasan. Nah, ini. Ini dibatasi, nak. Kalau ini kan jelas-jelas tidak negatif. Maka X dikurangi 3 ini kita batasi. X dikurangi 3 harus tidak negatif. Tidak negatif itu artinya apa? Positif atau 0. Ya toh? Lebih dari atau sama dengan 0. Dari sini artinya apa? X-nya harus lebih dari 3. Stop dulu. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Jadi ngerti ya? Item 1 ini gunanya apa? Untuk batasi ini supaya dia tidak negatif. Ketika sudah kalian batasi, baru kalian boleh mengkuadratkan. Jadi ini sekarang boleh dikuadratkan dengan catatan ini loh, nah. Dengan catatan kalian memberi batasan ini. Ingat, ingat. Nah ini loh, untuk ngurusi ini loh. Untuk ngurusi ini, ingat itu. Sampai sini ngerti? Ini loh, sampai sini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah, ke bawahnya sama dengan yang sebelumnya. Buka kurung kuadrat, oh boleh. Saya nggak mau, saya bikin begini. Faktorkan, sederhanakan, muncul X-nya. Tapi hati-hati. Pembicaraan ini untuk X yang lebih dari 3. Lebih dari sama dengan 3. Apakah X ini lebih dari sama dengan 3? Halo? Ya. Berarti tidak memenuhi. Ini loh. Ini. Nah, tidak cocok kan? Buang. Apakah min 4 ini lebih dari 3? Lebih dari sama dengan 3? Tidak. Tidak. Buang. Loh. Lah mana jawabannya? Ya enggak ada. Wong X-nya dibuang semua. Maka closing-nya apa? Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Kebetulan nak, di soal ini tidak ada. Kadang ada. Boleh juga kalian komentari. Jadi persamaan itu tidak mempunyai penyelesaian. Ya, komentarnya salah satu aja lah, nak. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Sekarang saya ajak kalian untuk memeriksa. Loh, mosok sih min 4 ini tidak memenuhi? Yuk masuk no. Coba kita masukkan sini ini ya. Min 4 kali 2 berapa? Min 8. Tambah 1. Min 7. Nilai mutlaknya 7. udah ya, sebelah sini 7 ya. 7. Sekarang min 4 dikurangi 3 berapa?
Min 7. 7 sama dengan min 7. Nah, yang salah. Makanya nggak bisa digunakan X-nya. Demikian juga yang 2/3. Apakah kalian bisa mengerti? So, Pak. Baiklah. Soal berikutnya. Soal berikutnya ini sekarang tadi saya pakai sama dengan ya. Ini kan sama dengan, sekarang diganti lebih dari. Maka berubahlah menjadi soal pertidaksamaan. Kerjanya sama aja sih, Nak. Cuma agak panjang dikit gitu ya. Nilai mutlak jelas tidak negatif. Nilai mutlak jelas tidak negatif. Berarti boleh dikuadratkan. Itu loh. Jadi kalian menulis satu baris itu ada kejelasannya. Ingat tulisan ini mutlak dikuadratkan. Jadi begini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Selebihnya sama saja. Ya, mau buka kurung kuadrat, silakan. Saya nggak mau. Saya bikin begini. Faktorkan, sederhanakan. Nah, ini kan pertidaksamaan. Maka baris berikutnya apa? Pembuat nol. PN ini pembuat nol. Nah, kalau kalian ingat di kelas 10 ya. 3X dikurangi 2 itu akan bernilai 0 kalau X-nya 2/3. Ini disebut pembuat nol. X ditambah 4 akan bernilai 0 kalau X-nya itu min 4. Selanjutnya pembuat 0 ini pasang pada garis bilangan. Nah, itu bedanya, Nak. Ya, min 4 dipasang pada garis bilangan, 2/3 dipasang pada garis bilangan, dan ini batasnya terbuka. Ini ada yang buka, ada yang tutup ya, tergantung ini. Kalau di sini tidak ada sama dengannya, batasnya buka. Kalau ini ada sama dengannya, batasnya tutup. Jadi ditutup, dihitami gitu ya. Kemudian tentukan tanda positif negatifnya dengan salah satunya. Dengan cara mencoba. Ya, saya mencoba 0 lah. 0 itu kan ada di antara min 4 dan 2/3. 0 ada di sini. Ini. 3 kali 0 dikurangi 2. Negatif. 0 ditambah 4, positif. Negatif kali positif. Negatif. Maka di sini hasilnya negatif. Di sini hasilnya positif, di sana hasilnya positif. Nah kan mintanya lebih dari 0. Berarti milih yang hasilnya positif. Seperti ini. Bagaimana, Nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah ya? Lanjut lagi. Sekarang pindah materi. Ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, mengingatkan sepintas lah, Nak. Saya bacakan ceritanya ya. Ini ada di file yang kalian terima. Seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak diminati oleh pembeli, yaitu buah nanas, buah pisang, dan buah mangga. Namun, karena keterbatasan modal, ia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul.
pada hari pertama. Dengan modal sekian, ia dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Pada hari kedua, dengan modal sekian, ia dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, dan 2 dus buah mangga. Pada hari ketiga, dengan modal sekian, ia dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Pertanyaannya, berapa harga per dus setiap jenis buah yang dibeli oleh pedagang tersebut? Nah, soal ini dikerjakan dengan asumsi harga setiap dus masing-masing buah itu tidak berubah dalam 3 hari itu. Itu asumsinya, ngerti toh? Kalau harganya berubah-berubah, ya sudah, tidak bisa dikerjakan. Ngerti ya? Jadi ini pun ada asumsinya yang tidak ditulis di soal. Ya kadang orang bisa bawel. Nah kalau hari kedua harganya berubah, ya wes, kalau hari kedua harganya berubah ya tidak bisa dikerjakan. Jadi soal ini dikerjakan dengan asumsi apa? Dalam 3 hari itu harga per dus masing-masing jenis buah tepat. Gitu ya. Soal ini dikerjakan dengan dimulai dengan apa? Misalkan harga 1 dus buah nanas sama dengan X. Nah, minta tolong ya. Harga 1 dus buah nanas sama dengan X. Tolong tidak menuliskan misalkan nanas sama dengan X. Repot itu. Nanti apanya nanas X itu? Ngerti dong? X ini kan sebetulnya harga 1 dus buah nanas. Ya, tolong belajar tertib ya, nak. Y adalah harga 1 dus buah pisang, Z adalah harga 1 dus buah mangga. Dari kalimat ini, kita bisa membuat kalimat matematika apa, nak? X ditambah 2Y 3X ditambah Y ditambah 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Benar. Dari kalimat ini, kalimat matematikanya apa? Yang lain, ayo yang lain. Silakan. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 1.510.000. Ya, 1000. Ya, benar. Dari kalimat ketiga, silakan. Empat X plus 5Y plus 3Z sama dengan 2.750.000. Benar. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Gitu ya. Nah, jadi begini. Aduh, bilangannya kok besar-besar ya. Maka saya tulis gini. Ya, ininya saya sembunyikan dulu lah, nak. 000 ini saya sembunyikan. Apakah bisa dimengerti tulisan ini? Halo. Bisa, Pak. Ya, gitu ya, nak. Jadi nanti hasilnya tinggal nambahin 04 gitu ya. Nah, nak, sekarang kamu lihat. Ini kan 3 variabel, X, Y, Z. Dirampingkan jadi 2.
2 itu terserah kalian. Boleh X dan Y. Boleh X dan Z. Boleh Y dan Z. Saya memilih Y dan Z. Jadi X-nya harus saya hapus, eliminasi. Kenapa saya milih menghapus X? Ya karena ini depannya 1. Kan lebih enak ngurusinya ya. Kalau ini kan 2, 3, 5. Aduh, males. Ini 5, 2, 3. Ya, males lagi. Ini enak ini 1. Ya. Jadi bebas lah, bebas. Tapi seperti biasalah di matematika kalau sudah namanya bebas, kalian boleh memilih. Cari yang semudah mungkin. Gitu ya. Saya memilih menghapus X. Saya mulai dengan persamaan pertama dan kedua. Persamaan yang pertama tetap. Karena saya mau menghilangkan X, persamaan kedua ini saya kalikan 3. Kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3. Ngerti ya? Halo? Nah, ngerti ya? Ngerti, Iya, Pak. Pak. Oke. Sekarang dikurangi ya, karena kita mau menghilangkan X. Kita kurangi. Jangan bingung ya. Saya nguranginya persamaan kedua, dikurangi persamaan pertama. Kan nggak apa-apa ya. 9Y dikurangi 2Y, jadi ini. Ditambah 6Z dikurangi 5Z, jadi Z. Lalu 453 dikurangi 264, jadi ini. Lah, 2 variabel. Cari satu lagi yang mengandung variabel Y dan Z. Ini kan 1 dan 2. Maka berikutnya kalian boleh menggunakan 1 dan 3, boleh menggunakan 2 dan 3. Saya milih 2 dan 3 saja ya. 3-nya tetap. Nah, ini 3-nya tetap. Yang kedua ini saya kalikan 4. 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 Dikurangi. Apakah bisa dimengerti? Halo, ini. Bisa, Pak. Baik. Lihat persamaan keempat dan kelima. Terdiri dari 2 variabel saja, Y dan Z. Maka kita eliminasi lagi. Waduh, kebetulan ya. Ini 7Y, 7Y. Ya, lumayan. Tinggal dikurangi ya. Persamaan kelima dikurangi persamaan yang keempat. Diperoleh Z-nya. Setelah Z ditemukan, saya mencari Y dulu. Boleh persamaan keempat, boleh persamaan kelima. Ya, saya milih yang keempat aja. Ini ya, digantikan ke sini. Berarti 7Y ditambah 35 sama dengan 189. Dihitung. Y-nya ketemu 22. Sekarang cari X-nya. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua, boleh persamaan ketiga. Saya milih yang kedua. Ya. Jadi Y-nya ini digantikan ke sini. 3 kali 22, 66 ya. Lalu Z-nya digantikan ke sini. 2 kali 35, 70. Diperoleh X-nya 15. Nah, sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik, sekarang closingnya ya nak, closingnya. Jadi harga 1 dus buah nanas itu kan yang X ya nak. Jangan lupa ditambahin nolnya 4 karena ini kan disederhanakan gitu ya. 150.000. Harga 1 dus buah pisang itu yang Y.
Harga 1 dus buah mangga itu yang Z. Sampai di sini, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, untuk siang hari ini cukup sampai di sini. Ya, kalian kerja tugasnya. Saya sih lebih suka kalau kalian segera kerja. Ya, tapi kalau kalian masih ada tugas yang lain, ya batasnya hari Kamis ya, pukul 17.00 WIB, pukul 5 sore. Ya, kalau bisa dikerjakan sekarang, ya sekarang. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Nak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kita akhiri dulu. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat siang. Yang Pak. Makasih, Makasih, Pak. Siang, ya.